Selamat sore saudara dikasih Tuhan. Nah, saat ini Anda lihat saya ada di dalam mobil. Sebenarnya lebih tepat saya ada di sebuah tempat parkir, di sebuah gedung parkir dari sebuah rumah sakit. Nah, cuman karena saya ragu dan saya menduga kita tidak bisa sembarangan merekam video di sebuah rumah sakit, jadi saya merekam di tempat parkir ini. Nah, rumah sakit ini saya baru tahu keberadaannya mungkin sekitar 10-an atau berapa belas tahun lalu, dan saya pertama agak sempat ragu-ragu bener nggak nih nama rumah sakitnya ya, karena namanya agak lucu ya, Rumah Sakit PON. Nah, dari dulu tuh selalu teringat kalau PON itu artinya Pekan Olahraga Nasional ya, semacam kegiatan olahraga skala nasional di negara kita ini. Baru belakangan saya tahu bahwa PON di sini bukan olahraga tapi Pusat Otak Nasional, Rumah Sakit Pusat Otak Nasional yang berlokasi di Jalan MT Haryono di daerah Jakarta ya, Cawang, Jakarta Timur. Dan rumah sakit ini sesuai namanya mengkhususkan pelayanannya dalam hal penyakit-penyakit yang berkaitan dengan otak kita ya. Orang yang stroke, yang ada tumor, yang ada ya macam-macam lah. Dan ini menunjukkan betapa masalah kesehatan otak itu menjadi begitu penting sampai dibuat khusus rumah sakitnya. Kita tentu udah biasa dengan rumah sakit bersalin, ibu anak, jantung ya, khusus Pusat Jantung Nasional, Rumah Sakit Kanker Nasional. Sekarang ada Rumah Sakit Pusat Otak Nasional berkaitan dengan kesehatan otak kita. Karena kita tahu otak ini yang mengendalikan seluruh tubuh kita ya, yang mengendalikan setiap pikiran, perkataan, tindakan kita. Ya, kalaupun tubuh kita sehat walafiat tapi otaknya tidak bekerja, tentu seseorang sudah bisa dikatakan dia sudah meninggal dunia sebetulnya. Nah, yang menarik adalah saudara, kalau kita melihat dalam Alkitab, saya menduga kalau kita mengetik kata otak itu kita tidak akan temukan. Ya. Kenapa? Karena dalam pemahaman orang-orang zaman Alkitab, pusat dari pikiran, tindakan, perasaan itu bukan otak. Saya menduga mungkin waktu itu ilmu medis belum bisa mengenali apa guna fungsi dari organ yang ada di dalam kepala kita ini. Nah, mereka dalam Alkitab pusat dari semua itu perasaan, pikiran, emosi, pertimbangan, tindakan ada di hati. Nah, kata hati ini dalam bahasa Ibrani digunakan kata leb, dalam bahasa Yunani digunakan kata kardia. Nah, menariknya kata kardia ini kalau diterjemahkan dalam bahasa Inggris kita kenal istilah heart, dan kata heart itu dalam kehidupan dunia medis sebetulnya merujuk bukan pada organ tubuh yang kita sebut sebagai hati, tapi pada jantung ya. Dan hati itu kan lever ya. Dan ada benar juga ya, kalau jantung kita berhenti berdetak, berhenti bekerja ya seseorang juga akan dinyatakan meninggal dunia. Nah, tapi Alkitab dari dulu sudah menyadari pentingnya peran hati dalam kehidupan manusia. Ayat yang sangat terkenal yang saya yakin saudara tentu juga hafal mengatakan, hati yang gembira adalah obat yang manjur, tetapi semangat yang patah mengeringkan tulang. Begitu pentingnya memiliki hati leb kardia yang gembira, yang bersukacita. Karena begitu hati kita tidak bersukacita, hati kita dalam gundah gulana, dalam keputusasaan, dalam rasa diri tidak berguna, maka seluruh fungsi tubuh kita menjadi tidak berfungsi dengan baik, tidak bekerja dengan baik. Dan itulah yang disebut dengan mengeringkan tulang ya, mematahkan kehidupan ini. Menjaga hati, menjaga bagaimana pusat dari pikiran, perasaan, emosi kita sangatlah penting ya. Alkitab juga mengatakan kita harus menjaga hati kita supaya tetap bersih, supaya tetap menjadi sumber dari pikiran-pikiran yang baik, yang sehat, dan tindakan-tindakan, pilihan-pilihan yang benar, yang bertanggung jawab, yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Tentu sekarang kita tahu ya, hati itu adanya di kepala kita, di pikiran kita. Karena itu juga itu sangat penting memiliki kesehatan otak kita, menjaga kesehatan otak kita. Tetapi tentu
hati di sini, pikiran, bukan cuma soal organ, bukan cuma soal bagian tubuh, tapi keseluruhan kehidupan kita. Seluruh hidup kita yang kita arahkan kepada Tuhan, yang kita isi dengan sukacita, rasa syukur karena berkat dan penyertaan Tuhan. Bagaimanapun kondisi kita, barangkali kita sehat, barangkali kita tidak, barangkali kita bisa beraktivitas dengan penuh, tetapi mungkin juga kita sudah dalam kondisi tertentu karena usia misalnya, kita terbatas aktivitasnya. Tetapi sepanjang kita memiliki hati yang gembira, yang bersukacita karena berkat Tuhan, karena penyertaan Tuhan, karena anugerah Tuhan, maka dikatakan itu akan selalu menjadi obat yang mujarab. Nah, mari kita berdoa nanti supaya kita semua diberikan kesehatan, baik fisik, ya, otak kalau di sini, tapi terutama hati kita yang senantiasa terarah kepada Tuhan, senantiasa menyambut berkat dan anugerahnya, dan karenanya hidup kita boleh dikuatkan selalu. Selamat sore, Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami bersyukur untuk segala anugerah-Mu yang memberikan sukacita, yang menumbuhkan iman, percaya dan ketenangan dalam hati kami. Biarlah semua itu menguatkan kami, dan dengan memiliki hati yang gembira, yang bersukacita, karena selalu terarah pada Tuhan dan anugerah Tuhan, kami dikuatkan, dimampukan untuk boleh menjalani setiap kehidupan kami dengan berbagai tantangan dan panggilan yang Kau percayakan dengan penuh rasa syukur, dengan penuh kegembiraan, dan kami dikuatkan dalam semuanya. Karena itu juga kami mau berdoa untuk kehidupan kami, baik sebagai bangsa dan negara bersama-sama dengan orang-orang lain di masyarakat kami boleh tetap hidup dalam kebersamaan, dalam kegembiraan di tengah berbagai tantangan yang ada, sehingga kami boleh tetap mengupayakan apa yang baik untuk hidup bersama kami sebagai satu bangsa dan negara Indonesia ini. Kami mau berdoa untuk hidup bersama kami juga sebagai gereja Tuhan. Kiranya kami boleh bersama-sama juga bersekutu, bersaksi dan melayani dengan sukacita, sehingga kami semua dimampukan menghadapi setiap tantangan dengan kesediaan untuk memberi diri, melaksanakan apa yang Tuhan percayakan kepada kami. Saya berdoa juga untuk kehidupan keluarga kami di tengah berbagai pergumulan yang ada, baik pergumulan terkait kondisi-kondisi perekonomian, terkait relasi antara anggota keluarga, dan juga terkait dengan kesehatan kami, baik fisik maupun mental dan psikologis. Tuhan yang tetap berikan hati yang bersukacita, hati yang selalu menghitung berkat Tuhan yang tidak pernah habis, hingga kami beroleh kekuatan yang juga tidak pernah habis dalam menghadapi setiap tantangan yang ada dalam hidup kami. Saat ini kami mau berdoa secara khusus untuk saudara kami dalam berbagai kondisi kesehatan dan pergumulan mereka, untuk Bapak Bambang Kristanto, Bapak Hari Dwi Yoga, Ibu Suciwati, Bapak Andi Hamdono, Ibu Damayanti, untuk Ibu Meli, untuk Bapak Kunjung, untuk Ibu Tan Kim Hwa, juga untuk Bapak Andris Theodorus. Tuhan yang sertai, kuatkan, dan berikan sukacita dalam mereka, dalam hati mereka, sehingga apapun keadaan yang mereka jalani, mereka boleh terus dikuatkan, serta juga keluarga yang mendampingi. Kami serahkan istirahat kami malam hari ini. Biarlah kami belajar menghitung berkat Tuhan dalam menjelang kami tidur, sehingga hati kami selalu diliputi oleh sukacita. Dalam nama Yesus Kristus kami memohon. Amin.